Baik, saudara sekalian, terima kasih kesetiaan saudara. Sekarang kita akan belajar pelajaran yang semoga akan membawa kekuatan kepada kita lebih waspada sebagai umat Tuhan akhir zaman. Dan kita hidup di periode Laodikia, bukan? Dan kita akan belajar dari kitab Ibrani. Nah, saudara sekalian, kita sekarang akan menyelidiki secara garis besar buku Ibrani. Surat Paulus kepada orang Ibrani. Nah, surat kepada Ibrani boleh juga kita sebut dengan surat kepada orang Yahudi. Surat kepada orang Kristen Yahudi yang mula-mula. Baik, kita akan belajar 4 hal. Yang pertama, latar belakang. Ya, latar belakang gereja mula-mula. Yang kedua, salah paham tentang Yesus dalam kitab yang dibahas dalam kitab Ibrani. Dan yang ketiga, kita akan belajar memperhatikan peringatan dan nasihat dari Paulus. Dan terakhir, Paulus memberi nasihat tetap dalam iman. Jadi sebenarnya nasihat Paulus dalam kitab Ibrani cuma 3. Dia membahas tentang siapa itu Yesus untuk membetulkan salah paham. Yang kedua, dia memberikan peringatan dan nasihat. Yang ketiga, anjuran dia untuk kembali kepada iman yang semula. Mari kita belajar latar belakang gereja Kristen mula-mula. Nah, kita ingat bahwa kekristenan dimulai sejak Yesus naik ke surga, lalu terjadilah baptisan pertama. Baptisan pertama yang terjadi banyak sekali itu adalah pada hari Pentakosta, ya. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 4 dan 5 dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Nah, adalah kebiasaan orang Yahudi setahun 3 kali mereka selalu berkumpul ke Yerusalem. Dan terutama adalah hari raya Paskah. Dan Pentakosta adalah hari ke-50 setelah Paskah. Jadi setelah Paskah mereka tidak pulang, mereka masih kumpul. Jadi ini hari Pentakosta adalah hari internasional sekali. Orang Yahudi dan orang-orang yang sudah percaya agama Yahudi, mereka dari seluruh dunia berkumpul ke Yerusalem. Nah, pada hari Pentakosta inilah terjadi baptisan yang luar biasa, terjadi kebangunan rohani. Kalau saudara baca di Kisah Para Rasul 2, para rasul berkhotbah dengan sangat berani tentang Yesus Kristus dan orang-orang Yahudi sangat tergerak hatinya. Mari kita lihat Kisah Para Rasul 2 ayat 37-38 dicatat oleh Alkitab. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul yang lain, apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, ini adalah terjadi di Yerusalem, dan kebanyakan orang yang dibaptis hari itu adalah orang Yahudi. Ya, boleh kita katakan seluruhnya orang Yahudi. Nah, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa anggota Kristen pertama adalah orang Yahudi. Asli semuanya. Ya. Nah, tetapi di dalam gereja pertama, ya, gereja Kristen pertama, yang isinya orang Yahudi semua, terjadi penyusupan doktrin, ya. Jadi orang-orang yang dari Yudaisme berusaha memasukkan, mereka punya keyakinan menentang ajaran Paulus dan rasul-rasul, ya. Mari kita lihat penyusupan doktrin, salah satunya dicatat di Kisah Para Rasul 15 ayat 1. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Jadi di kemana Paulus menginjil, beberapa orang Yahudi akan selalu mengikuti dan berusaha memasukkan doktrin Yudaisme.
Jadi masalah gereja mula-mula adalah penyusupan doktrin dan buku yang paling jelas yang merupakan medan peperangan antara kekristenan dan Yudaisme adalah buku Galatia. Galatia adalah medan perangnya Paulus dengan teman-teman sebangsanya karena penyusupan doktrin ini. Dan pada zaman itu rupanya juga ada debat yang tiada ujung ya, seperti saya lihat di dalam 1 Timotius 3 ayat 1 Timotius 1 ayat 3 dan 4. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, ini daerah Eropa ya, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. Ini nasihat Paulus, permintaan Paulus kepada Timotius ya, orang muda yang dia latih untuk menjadi penginjil, supaya menasihatkan orang-orang itu jangan mengajarkan ajaran lain. Ayat keempat, atau sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Jadi debat tentang genealogi, tentang tata cara, tentang kebiasaan-kebiasaan, ritual-ritual. Ini debat nggak ada ujungnya. Jadi Paulus bilang sama Timotius, ini jangan dilayani, nasihati, jangan diteruskan. Nah, akibat penyusupan ini di dalam gereja mula-mula yang kebanyakan adalah orang Yahudi, terjadi beberapa salah paham. Dan salah paham ini misalnya yang pertama kita lihat di Ibrani 1. Nah, dari membaca kita tahu bahwa ada persoalan itu ya. Salah paham pertama adalah orang Yahudi berpendapat bahwa Yesus setara dengan malaikat, atau ya kira-kira sejenis malaikat lah. Dia adalah ciptaan. Dan kita bisa lihat itu di dalam Ibrani 1 ayat 3 dan 4. Ia, Paulus tulis, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh dengan kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Perhatikan ayat 4. Paulus bilang, Yesus jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Jadi mulai dengan Ibrani 1, Paulus menjelaskan bahwa Yesus itu lebih tinggi dari malaikat. Bahkan dia adalah pencipta. Nanti minggu lalu kita akan perdalam siapakah Yesus yang diterangkan oleh Paulus dalam kitab Ibrani 1 dan 2. Jadi salah paham pertama yang Paulus ingin betulkan di dalam kitab Ibrani adalah Yesus adalah ciptaan. Yesus bukan Allah. Yesus setara malaikat. Ini adalah salah paham pertama yang adalah isi dari kitab Ibrani. Salah paham kedua, Yesus adalah setara Nabi Musa. Ya, Yesus adalah seorang nabi. Atau mungkin Yesus adalah seorang rabi. Mari kita baca kesan ini kita dapat dari Ibrani 3 ayat 1 dan 3 ya. Sebab itu hai saudara-saudara yang kudus. Sebab itu hai saudara yang kudus yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi. Pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui yaitu Yesus. Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa. Sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Nanti Paulus akan menerangkan bahwa Yesus itu lebih tinggi dari Musa. Nah, salah paham ketiga yang Paulus ingin luruskan adalah Yesus tidak bisa jadi imam besar. Tidak mungkin Yesus bisa disebut imam besar. Ibrani 7 ayat 14 kita dapat kesan ini. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita
berasal dari suku Yehuda. Dan mengenai suku itu, Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun tentang imam-imam. Kita tahu bahwa imam harus dari keturunan Harun. Imam harus keturunan Lewi. Jadi tidak boleh dari suku Yehuda. Tetapi Yesus adalah keturunan Yehuda. Jadi argumen orang Yahudi adalah tidak mungkin kalau Paulus bilang bahwa Yesus menjadi imam besar di surga. Nah, kesalahpahaman ketiga inilah yang mendapat porsi paling besar dalam kitab Ibrani, bahwa Yesus adalah imam besar. Bahkan imam besar yang lebih baik dari imam besar yang di bumi. Bahkan imam besar menurut peraturan yang lebih tinggi dari peraturan Lewi. Jadi salah paham ketiga yang Paulus ingin luruskan dalam kitab Ibrani adalah Yesus adalah imam besar yang lebih baik, ya. Orang Yahudi berpendapat Yesus tidak bisa jadi imam besar. Baik. Dan Paulus juga memberikan peringatan dan nasihat. Jadi selain salah paham dibetulkan, Paulus memberikan peringatan dan nasihat kepada orang Yahudi Kristen mula-mula. Yang pertama kita lihat misalnya, ini garis besar ya, Ibrani 2 ayat 1 ya. Setelah mulai dengan Ibrani 1 tentang siapa itu Yesus, lalu dia mulai masuk Ibrani 2 dengan nasihat. Dia bilang jangan hanyut oleh ajaran salah. Ibrani 2 ayat 1. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Nah, saudara sekalian, banyak orang berkata bahwa wah, akhir zaman ya, doktrin makin banyak, berbagai ajaran dan ribuan denominasi. Tetapi rupanya hal ini bukan hal yang baru. Zaman dulu juga ajaran itu banyak sekali ya. Angin pengajaran bertiup ke sana kemari. Jadi Paulus ingatkan kepada orang Kristen mula-mula, jangan hanyut di bawah arus. Yang kedua, Paulus bilang waspada, jangan sampai tidak selamat. Kamu sudah dengar Injil, enggak selamat lagi. Waduh, rugi 2 kali ya. Ibrani 4 ayat 1, Paulus bilang, sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Jadi waspada, waspada, waspada. Nah, saudara sekalian, sayang sekali ya kalau di dunia ini kita sudah tinggalkan segala sesuatu untuk ikut Yesus, pada tidak dapatkan keselamatan. Paulus bilang waspada. Yang ketiga, saudara sekalian, di dalam Ibrani 5 ayat 12, Paulus nasihatkan kepada orang yang Kristen mula-mula ini, jangan kembali kepada ritualisme, mementingkan ritual-ritual. Ibrani 5 ayat 12, Paulus bilang begini, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya jadi pengajar, jadi guru. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas pokok dari pernyataan Allah dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Jadi masih kutak-katik hal-hal yang dasar ya. Kemudian Paulus juga kembali nasihatkan, dilanjutkan di Ibrani 6 ayat 1 dan 2, dia katakan janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu pengajaran tentang pembaptisan, penumpangan, kebangkitan orang mati, dan hukuman kekal. Jadi Paulus dengan kata lain, janganlah mementingkan urusan-urusan yang sebenarnya cuma simbol, ya, upacara, cuman hal-hal yang lambang ya. Baik, yang keempat, Paulus bilang, awas jangan lepas iman kamu ini. Ya, dia khawatir orang-orang Yahudi Kristen ini kembali kepada pemahaman yang lama. Ibrani 10 ayat 23, 25, 26. Marilah kita dengan teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia.
Jadi Paulus bilang, mari kita kembali kepada janji iman kita, yaitu percaya Yesus ya. Dan ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan beberapa orang. Nah, saudara sekalian, saya perlu ingatkan bahwa ayat 25 bukan artinya janganlah kita nggak ke gereja. Kalau nggak ke gereja nanti kita celaka. Bukan begitu. Ini artinya gini, janganlah kita meninggalkan peribadatan kita dengan teman-teman Kristen. Dengan kontekstualnya adalah ayat 23 ya. Marilah kita tetap pegang janji kita menjadi Kristen dan jangan menjauhkan diri dari persekutuan sebagai orang Kristen. Dan perhatikan ayat 26, sebab jika kita sengaja berbuat dosa setelah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Nah, yang dimaksud Paulus adalah bukan sengaja berbuat dosa yang biasa. Ini kalau kontekstualnya adalah ayat yang 23 ya, 26 ini konteksnya ke 23 ya. Yaitu kita jangan lepas pengakuan tentang Yesus Kristus. Jadi, rupanya ada beberapa orang Yahudi yang setelah mengaku iman Kristen, mereka lepas lagi, nggak mau lagi mengakui bahwa Yesus adalah Allah, Yesus adalah juru selamat dunia, dan dia kembali kepada Yudaisme. Jadi Paulus bilang, kalau kita sengaja meninggalkan Yesus lagi, korban apa yang bisa menyelamatkan kita? Domba nggak mungkin. Jadi kalau Yesus sudah datang, domba apa lagi yang bisa menggantikan ini semua? Jadi Paulus bilang berulang-ulang, jangan lepas iman ini. Dan terakhir, ya kalau saudara ingat, bab yang paling terkenal dalam Ibrani adalah Ibrani 11. Iman, ya. Karena iman maka Abraham, karena iman maka Musa, karena iman maka Yusuf, karena iman maka dan seterusnya. Jadi iman adalah puncak dari nasihat Paulus. Dia bilang tetap dalam iman. Ingat, para leluhur kita semua juga hidup oleh iman. Di Ibrani 10 ayat 35, Paulus bilang, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu atau imanmu dalam Kristen ini, karena upah besar sedang menanti. Ya, jangan lepas. Dan di dalam Ibrani 12 ayat 2, ini adalah kesimpulan dari setelah menjelaskan bab tentang iman di dalam Ibrani 11. Dia bilang, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang membimbing kita dalam iman dan yang membawa kita kepada kesempurnaan. Nah, dalam bahasa King James lebih jelas. Dia bilang, marilah kita lihat Yesus, dialah the author, the beginner of our faith, and the finisher of our faith. Jadi kita mulai dengan Yesus, haruslah diakhiri dengan Yesus. Banyak orang memulai dengan Yesus, keluar gereja karena orang. Ya, saya belum lama ini melawat satu orang yang lama tidak ke gereja dan nggak mau lagi ke gereja. Saya tanya, kenapa kamu tidak mau ke gereja lagi? Bukankah kita sudah belajar Alkitab dari A sampai Z? Apakah ada yang kurang jelas ingin kamu tanyakan? Dia bilang, bukan semuanya jelas, Pak. Cuman saya nggak mau lagi ke gereja karena di gereja banyak orang munafik, jadi saya nggak mau datang lagi. Astaga. Inilah yang saya ingat Yesus bilang. Lah kamu mulainya kan dengan Yesus. Kamu datang ke gereja karena kamu percaya kepada Alkitab. Setelah kita belajar bersama, kamu setuju bahwa ini agama yang benar. Dan kamu mau ikut. Kenapa sekarang diakhiri dengan orang? Jadi kalau kita ikut perlombaan lari, mulai di garis finish, selesaikan di garis finish lagi. Ya, the author and finisher of our faith. Jangan ada apapun yang mengakhiri perjalanan kita. Mulai dengan Yesus, akhiri dengan Yesus. Itulah yang Paulus nasihatkan kepada anggota gereja mula-mula, anggota yang paling lama, anggota yang paling senior, yang sudah jadi pemimpin gereja, tapi mulai pandangannya tentang Yesus mulai bergeser karena saking banyaknya ajaran baru yang datang.
Nah, saudara sekalian, inilah ringkasan pelajaran kita, yaitu garis besar kitab Ibrani. Buat saya, kitab Ibrani hanya terdiri dari 3 bagian besar, yaitu salah paham tentang Yesus, yang kedua, peringatan buat anggota lama, dan yang ketiga, nasihat agar tetap dalam iman. Mulai dengan Yesus, akhiri dengan Yesus. Nah, sebagai aplikasi penutup, saudara sekalian, izinkan saya membuat sebuah aplikasi yang praktis buat kita. Izinkan saya untuk mengganti kata surat kepada Ibrani adalah surat kepada anggota lama, ya. Surat kepada orang Yahudi Kristen mula-mula, saya ganti dengan surat kepada anggota gereja yang udah lama. Nah, kita perlu perhatikan bahwa kepada gereja di akhir zaman, cara Yesus berkata itu adalah demikian. Di Wahyu 3:7, misalnya 3:7, 3:14 dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat Philadelphia. Dan 14, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Kepada ketujuh jemaat ini selalu tulis kepada malaikat. Tulisan kepada malaikat jemaat. Tulis kepada malaikat jemaat Efesus, tulis kepada malaikat jemaat Pergamus, dan seterusnya. Nah, malaikat apa itu? Malaikat itu artinya juru kabar, itu artinya pelayan gereja. Dengan bahasa yang lebih simpel, saya ingin katakan bahwa tuliskanlah Yesus ingin mengatakan begini. Tuliskanlah nasihat kepada pemimpin gereja, kepada senior gereja, kepada anggota yang udah lama di gereja, ya. Dan terutama kepada jemaat Laodikia, Tuhan bilang, ya, kepada anggota yang lama, kamu ini mulai tidak dingin dan tidak panas, kamu ini mulai suam, dan kamu malah bilang, saya ini kaya. Jadi nasihat-nasihat di kitab Ibrani ini cocok buat anggota yang sudah lama, yang sudah tua, yang sudah mungkin pegang jabatan, sudah aktif melayani, tetapi tanpa mereka sadar, makin tua, makin keras kepala, ya. Saudara tahu, menurut fakta gereja, baptisan paling banyak terjadi pada waktu anak muda atau remaja, pemuda, dan sebelum pemuda. Jarang baptisan terjadi pada orang tua. Kenapa? Wah, kepalanya mungkin udah lebih keras, ya. Jadi ini menarik sekali. Jadi Paulus di dalam kitab Ibrani juga sedang menasihati anggota yang lama ke gereja. Hati-hati, orang nggak berani nasihatin kita. Nggak ada lagi yang bisa tegur kita. Dan seringkali anggota lama ini merasa sudah tahu, sudah benar, dan dia maunya menasihatin orang lain. Jarang mau lagi belajar, jarang lagi bertanya, maunya mengajar. Hati-hati pemimpin, senior, anggota yang lama. Saya ingin ambil ilustrasi. Kebetulan pekerjaan saya ini sering berurusan sama beton, ya. Beton ini menarik sekali. Waktu dia masih baru, itu mudah sekali. Saudara mau bikin dia bertahap, bisa. Saudara mau bikin dia lengkung, bisa. Tetapi setelah 3 jam makin keras. Setelah 1 hari makin keras. Setelah 3 hari lebih keras lagi. Setelah 1 bulan lebih keras lagi. Setelah 1 tahun, wah, makin keras. Makin tua umur beton, makin susah dibentuk. Jadi mungkin beton adalah ilustrasi yang bagus buat anggota gereja senior, ya. Kebetulan yang belajar yang belajar ikut Bible Study ini kebetulan umurnya sudah mulai senior, ya, seperti saya. Jadi buku kitab Ibrani adalah buku buat saya. Buat kita yang sudah senior. Orang mulai takut kasih nasihat sama kita. Orang mulai segen karena kita udah kelihatannya seperti sudah hafal luar kepala ayat-ayat, ya. Orang mulai nggak berani mendoakan kita. Dan memang kita ini kelihatan seperti orang-orang yang pintar, tetapi Tuhan tahu bahwa sebagian dari kita akan menjadi makin keras kepala, makin sulit dibentuk, dan mungkin makin pandangannya bergeser dari Yesus Kristus. Saudara sekalian, ingatlah di Alkitab, banyak orang yang setelah lama dalam iman
justru jatuh dalam dosa yang hebat. Ingatlah Daud, ingatlah Salomon, iya, ingatlah Abraham. Saudara sekalian, janganlah kita merasa bahwa kita sudah aman ya karena lama jadi orang Kristen, lama jadi pengurus gereja. Kita makin tua harus makin hati-hati. Semoga saudara sekalian, doa saya adalah buku kitab Ibrani yang akan kita pelajari ini akan menjadi pengingat buat kita bahwa semakin lama kita jadi anggota gereja, semakin hati-hati. Semakin kita harus periksa ulang keyakinan kita selama ini. Apakah benar demikian firman Tuhan? Apakah kita masih rajin membaca Alkitab seperti waktu mula-mula kita terima Yesus? Atau kita sudah mulai kendor? Kita hanya mau dengar-dengar orang lain kasih pendapat sama kita. Semoga kitab Ibrani akan membawa kebangunan rohani buat umat Tuhan akhir zaman.